Oke, selamat datang kembali buat teman-teman di channel saya, Ye Digital. Kali ini kita akan membahas cara melakukan editing video dari beberapa clip atau beberapa footage menjadi satu video yang utuh gitu ya. Sekali lagi, tutorial ini tidak ditunjukkan untuk teman-teman yang sudah pro, yang sudah expert, tetapi bagi teman-teman yang baru saja ingin melakukan pengeditan video untuk membuat satu konten dari video, baik itu rekam layar ataupun dari video rekaman suatu kejadian seperti itu ya. Oke, pertama-tama kita akan membuka Camtasia-nya seperti ini, tampilan dari Camtasia. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan mengklik dulu icon dari Camtasia yang sudah diinstal di desktopnya mungkin. Di sini saya memiliki Camtasia 2019, jadi nanti silakan diklik dan itu nanti akan muncul tampilan kira-kira seperti ini. Pada awalnya akan muncul tampilan seperti ini dan nanti lanjut akan bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman silahkan klik yang di bagian new project seperti itu. Jadi project baru gitu ya, project baru untuk melakukan editing video. Oke, setelah itu kita akan tiba di tampilan utama dari Camtasia seperti ini. Lalu untuk memasukkan klip atau sekuen ada dua cara. Yang pertama adalah import media seperti ini dengan mengklik, kemudian nanti akan membawa ke jendela baru atau ke file explorer dan akan memilih klip mana yang akan di import gitu ya, akan dimasukkan ke si Camtasia-nya. Oke, di sini saya coba mengambil satu klip. Ini klip hasil rekaman layar. Atau bisa juga dengan membuka dari Windows Explorer duluan seperti ini, kemudian pastikan di sini tab media ya. Jadi yang paling atas ini media, ada media bin seperti itu, dan kita membuka Windows Explorer, nanti cari saja video yang mana yang akan diedit, kemudian tinggal drag and drop ya. Jadi tarik dan lepaskan menggunakan mouse seperti itu. Seperti ini. Atau bisa juga dengan langsung memilih semua beberapa video dengan menekan kontrol kemudian klik, dan setelah itu lepas tombol kontrolnya, hanya menggunakan klik kiri dan tarik. Misalnya ini 3 video dan lepaskan pada media bin. Nanti dia akan terimport ke si Camtasia-nya. Oke, di sini saya mengenalkan beberapa fitur dari Camtasia. Jadi yang hitam ini adalah preview dari footage yang kalian kerjakan. Kemudian dari tampilan di sebelah kiri, mulai dari file ini adalah option yang digunakan untuk membuat project ya. Jadi di sini ada new project, open project, record dan save as, import, export, project setting dan lain-lain. Tetapi untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Camtasia, saya tidak menyarankan untuk tidak menyarankan untuk melakukan pengaturan pada project setting, karena di sini membutuhkan pemahaman tentang seberapa besar canvas dimension, berapa rasio dari video tersebut, misalnya weight-nya berapa, kemudian height-nya berapa, tingginya, seperti itu. Jadi misalnya video itu ada beberapa dimensi, misalnya 1920 kali 1080, atau ini kita ubah ke rasio yang lebih rendah, yaitu yang sering kita dengar 720, dimana untuk
tinggi dari layar video itu adalah 1280 dan lebarnya 1280 dan tingginya 720. Oke, kita lanjutkan. Di bagian library di sini ada icon. Ini kalau misalnya mau menambahkan beberapa, misalnya menambahkan title, kemudian menambahkan icon ke dalam video. Tapi nanti saja. Transisi di sini untuk animasi pada sambungan beberapa video. Oke, yang pertama kita coba edit aja langsung. Misalnya saya tarik ini recording 1, kita tarik. Di situ ada track 1 dan track 2. Track 1 digunakan untuk video dan track 2 digunakan untuk, biasanya itu juga bisa video, tetapi di sini dia deteknya adalah sebagai suara. Jadi bisa video, bisa suara. Sebagai contoh saya tarik lagi yang ini. Nah, seperti ini, maka di rec ini yang file saya klik ini adalah audio, sedangkan sambungan dari audio di track 2 ini adalah bentuk video. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatur, misalnya kita akan memotong sebuah video dan memperpendek atau memperpanjang atau menyisipkan video. Oke, kita coba untuk memotong video terlebih dahulu. Jadi pastikan videonya diklik seperti ini, dipilih videonya. Kemudian kita play. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Oke, di play seperti ini karena ini agak ribut ya. Ini kita tarik, terserah pada bagian sekuen mana yang ingin kita potong. Nah, misalnya saya akan memotong di sini. Pastikan ini videonya terpilih dahulu. Jika tidak terpilih, dia tidak akan bisa dipotong. Jadi kita potong, kita pilih videonya, kemudian lihat di pojok sebelah kiri. Di sini ada undo, ada beberapa opsi di sini. Ada cut, copy, paste, dan split. Ketika kita ingin memotong sebuah video, maka kita gunakan split. Oke, kita tekan splitnya. Ini saya geser sedikit. Nah, di sini videonya akan ada marker in dan outnya seperti itu. Jadi pada bagian video kedua dia pada video ini tadi dia akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian kedua ini bisa kita atur letaknya seperti apa, tetapi jika ini adalah video dan audio filenya seperti ini, maka ini perlu kita lakukan cut juga pada bagian audionya. Cara yang sama, klik pada file audio, kemudian split. Nah, dia akan terbagi menjadi 2 bagian. Ini kita tarik, kita sesuaikan seperti ini. Lalu cara menyisipkan video seperti apa? Kita tarik misalnya salah satu video dari sini, kita letakkan dulu di atas seperti ini. Oke, kita letakkan di atas. Misalnya ini mau disesuaikan dulu. Kita lihat bagusnya adalah pada bagian kosong ya. Jadi kalau dia tertumpuk seperti ini, ada 4 layer, dia akan menampilkan layer atas dengan resolusi yang sama ya, kecuali resolusi video yang kedua itu agak lebih kecil, maka dia akan memperlihatkan 2 video sekaligus dalam satu timeline. Tetapi karena ini resolusinya sama, maka prinsipnya track pada posisi nomor 4 akan menutupi tampilan dari track nomor 1 dan 2 seperti itu. Oke, ini kita coba lakukan. Kalau misalnya mau lakukan penyesuaian berapa panjang timeline, kemudian bagian mana yang ingin dimasukkan, maka lakukan klik pada video, kemudian klik tombol split tadi. Dia akan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Tinggal bagian yang ingin kita jadikan video itu kita tarik dan kita sambung seperti ini. Begitupun suaranya, jangan lupa. Lalu ini kita sesuaikan kembali letaknya. Jika dia memiliki gap seperti ini, memiliki celah seperti ini, maka ini nanti akan menampilkan sebuah blank screen ya, layar hitam seperti itu.
bisa kita saksikan di bagian atas. Ini kalau saya play kedua. Nah, ini yang saya namakan dengan layar hitam. Oke, seperti itu. Jadi jangan sampai ada blank screen, kecuali blank screen diperbolehkan itu sekitar 1 atau 2 detik. Itu tidak apa-apa sebagai jeda dari sebuah objek yang tidak berhubungan dalam video. Bisa dijadikan jeda, tetapi untuk waktu yang lama seperti 5-6 detik itu tidak disarankan. Kemudian bagaimana cara menambahkan teks atau caption ke dalam sebuah video? Itu bisa kita lakukan dengan mengklik pada bagian annotation. Di sini ada edge, text, arrow, shapes, dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung memilih. Misalnya kita mau menggunakan template teks yang ini misalnya. Jadi kita pilih yang A. Ini kita tarik, kita letakkan di sini seperti ini. Oke. Kita letakkan seperti ini, dan jika kita play videonya. Jadi ini teman-teman anggap ini layar penuh ya. Ini layar penuh yang mengisi layar laptopnya teman-teman atau komputernya teman-teman. Kemudian jika kita play maka posisi teks itu akan berada di tengah. Nah, ini yang kita adjust dulu, kita sesuaikan dulu, tarik dia ke pinggir, terserah teman-teman mau taruhnya di mana, di atas, samping, terserah di mana, dan ini bisa kita sesuaikan. Jadi kita tarik pada bagian pinggirnya. Kemudian untuk mengedit teks tinggal diklik saja, ini dihapus misalnya. Di sini kita tulis teks baru, tutorial misalnya seperti itu. Ini bisa dibuatkan huruf kapital semua atau kapital pada awal bisa ya. Tutorial. Oke, bisa seperti itu. Dan untuk mengubah tampilan dari teks dari default default tampilan dari border teksnya, itu kita bisa mengubah pada menu sebelah kanan. Yang pertama bisa mengubah font, kemudian mengubah warna fontnya, mengubah tipe teks, dan lain-lain. Di sini bisa diubah, misalnya warna fontnya kita mau jadikan apa, kemudian di bordernya kita mau pilih temanya yang seperti apa atau diatur warnanya. Kayak seperti itu. Jadi kreatifnya teman-teman seperti apa. Itu memberikan keleluasaan dalam mengatur. Untuk menghilangkan sebuah bagian dari video, sekali lagi, misalnya ada scene yang teman-teman tidak ingin ikutkan dalam tampilan, maka klik pada bagian tersebut, atur di mana ingin mulai dipotong. Misalnya seperti ini, saya ingin memotong di menit ke-1 begitu ya. Memotong di sini, tinggal klik saja di split, dia akan terbagi menjadi 2 bagian. Dan saya geser lagi. Oke, kira-kira di sini saya klik pada bagian video ini dan saya split lagi, maka dia akan menjadi 3 bagian. Karena bagian ini, bagian tengah, saya ingin hilangkan dari footage saya, maka tinggal saya klik dan tekan tombol delete pada keyboard. Dia akan hilang dari dalam footage sekalian. Kayak seperti itu. Nah, baru kita atur kembali, kita drag, sambungkan kembali. Oke, kemudian untuk mengatur warna, ini bagian terakhir, mengatur warna kecerahan misalnya. Ini teman-teman tinggal menuju ke visual effect di sini. Visual effect di sini ada sangat minim sekali. Interactive hotspot, clip speed. Clip speed ini digunakan untuk mengatur lajunya frame per second dari sebuah video. Jadi misalnya klip standar sebuah video adalah 1, maka kita cepatkan. Kalau pada DVD itu ada istilah playback speed gitu ya. Nah, nanti akan seperti itu. Kemudian ada
colorize di sini saya tidak menyarankan karena ini akan mengubah suatu video menjadi monoton. Monoton itu dia satu warna. Di sini kita akan mengklik color adjustment, lalu kita ini istilahnya ditimpa ke video ya. Jadi bukan naruh di atasnya, bukan kita taruh di atas. Kita taruh di video mana yang ingin kita atur warnanya. Misalnya saya akan pada sekuen ketiga, pada video ketiga ya. Ini saya lepaskan di sini. Nah, ada previewnya seperti apa. Kita lepas, dia akan menjadi hitam putih. Tapi tenang saja, tidak perlu khawatir apalagi panik ya. Kita lihat pada bagian sebelah kanan ada color adjustment. Di sini ada brightness-nya 64, kemudian kontrasnya 298 dan saturasinya di sini ada -100. Oke, kita naikkan dulu. Pertama-tama saturasi itu adalah tingkat tampilan warna dalam suatu gambar atau objek digital. Kita buat saja dia menjadi 0, gambarnya masih agak aneh. Jadi ada live view-nya, kita bisa saksikan. Kemudian di sini karena brightness dan kontrasnya terlalu tinggi, maka kita turunkan seperti ini, kira-kira di 100 atau 100 lebih ya, tergantung tampilannya. Oke, kemudian brightness-nya kita turunkan. Di sini kita coba menurunkan ke angka sekitar 22 ya. Saturasi ini bisa kita turunkan kembali. Kita adjust seperti ini. Nah, tampak bedanya. Kemudian kontras di sini kalau kita turunkan maka nanti gambarnya akan memiliki istilahnya kabut ya, memiliki kabut di penampilannya. Tetapi ini kita jaga angkanya di sekitaran 75 atau 60 sampai 75 seperti itu. Karena kalau di 88 atau di 88 masih toleran, tetapi ke 100 atau lebih itu sudah nanti akan sangat menonjol bagian berwarna, bagian yang mendapat cahaya dan bagian gelapnya seperti itu. Oke. Bagaimana cara memasukkan suara atau musik? Oke. Di sini kita coba memasukkan suara atau musik. Saya memiliki sebuah lagu, ini koleksi dari saxophone di lagu Indonesia ya, di cover menggunakan saxophone. Kita coba memasukkan musik. Nah, di sini kita file musiknya, kita langsung tarik saja. Jangan lupa ini diubah dulu ke media bin, kemudian kita open, kita tarik file musiknya dan kita taruh di sini. Nah, udah muncul. Baru kita tarik dan letakkan, terserah mau di track berapa, track 4, 5 boleh. Kalau musik biasanya usahakan track sendiri ya. Jadi jangan seperti ini ada video di sini, ada footage di sini lalu saya tampilkan di ujungnya, maka nanti akan kesulitan dalam mengatur. Oke, di sini kita tarik ke kursor ini ke atas dan ini kita taruh di track 4 ya. Taruh track 4, kita tarik, kita sesuaikan hingga ke awal. Jika tracknya ini berlebihan panjangnya, ini juga kita lakukan hal yang sama, yaitu di split. Kita tarik dulu markernya ini, penandanya, sehingga di sini lalu kita lakukan split dan kita delete saja bagian yang tidak kita gunakan seperti ini. Pilih dan tekan tombol delete, maka dia akan hilang. Oke, bisa kita putar. Seperti itu cara untuk menambahkan track atau suara atau lagu back sound ke dalam sebuah video yang teman-teman akan ciptakan di Camtasia. Selanjutnya mari kita lihat di bagian teks tadi seperti ini. Ini bisa di-adjust setelah nanti tahap akhir. Tahap akhir misalnya ada kesalahan tulisan, ini masih bisa diedit seperti ini. Misalnya saya mau menghapusnya, itu boleh.
Kalau mau menghapus tulisan, pastikan dulu mengklik pada layar tampilan. Oke, mengklik pada preview ini ya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, saya mau menambahkan huruf dan segala macam teks tersebut dari video, maka tinggal klik saja pada bagian editing di tracknya di bawah sini, tinggal hit delete, pencet tombol delete-nya, dia akan menghilang seperti itu. Oke, basicnya seperti itu saja saya rasa. Kemudian untuk menyimpan di sini file save ini, dia menyimpan dalam bentuk format Camtasia. Jadi kalau ini belum teman-teman ekspor, belum finishing, misalnya lagi ngerjakan, lagi ngedit, terus tiba-tiba harus keluar, misalnya seperti itu, atau ada hal lain yang mau dikerjakan tetapi videonya belum selesai, maka teman-teman boleh save atau save as. Tetapi jika teman-teman ingin melakukan finishing tahap akhir, menjadikan project yang teman-teman kerjakan itu menjadi sebuah video, maka lakukanlah export ya. Bukan export, tetapi di bagian share sini, ini ada file, edit, modify, view, share, dan help. Jadi di share sini teman-teman tinggal arahkan mouse-nya ke share ini, nggak usah diklik, atau diklik juga boleh. Kemudian pilih local file. Nah, di sini ada custom production setting. Ini dia mengcustom berapa resolusi video yang teman-teman edit. Misalnya di sini saya mengedit di 1920 kali 1080. Ada dalam kurung editing dimension. Dimension di sini berarti saya mengedit video dengan resolusi seperti ini, dan dia akan merender video ini menjadikan sebuah file video dengan resolusi 1920 kali 1080. Tetapi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan memilih dengan mengklik pada custom production setting. Kalau teman-teman pilih misalnya MP4 saja, di sini 480 resolusinya, atau MP4 720, atau MP4 1080 sesuai dengan kebutuhan. Saya sarankan milih yang preset HD. Jadi MP4 only. Kemudian tinggal teman-teman pilih. Di situ ada dua pilihan. Kalau hanya untuk video pembelajaran, maka teman-teman silahkan pilih yang 720. Tetapi misalnya untuk konten, untuk YouTube dan segala macam, itu bisa memilih 1080 seperti itu. Karena video pembelajaran umumnya harus yang pertama ringan, kedua bisa diupload di banyak tempat dan dibagi-bagikan antara siswa. Jadi file yang besar itu cukup membutuhkan sumber daya yang besar pula. Oleh sebab itu, simpan dalam 720 menjadi opsi terbaik. Oke, jika sudah, tinggal klik 720, kemudian next. Di sini projectnya, product name, di sini diberi nama dahulu. Kemudian tinggal pilih foldernya yang mana. Jika folder defaultnya merasa tidak sesuai, maka silahkan klik ikon folder yang ada di bagian ujung sini ya. Jangan keliru, ini ada bagian gambar folder. Ini tinggal diklik, kemudian bisa memilih di partisi mana dan folder mana untuk menyimpan project dari teman-teman. Oke, setelah itu tinggal klik finish, dan Camtasia akan melakukan rendering video. Nanti bisa ditunggu berapa lama. Setelah itu dia akan otomatis biasanya akan otomatis memutar project teman-teman itu jika sudah menjadi file video. Tapi jika tidak, silakan cari folder mana tempat teman-teman untuk menyimpan project akhir, menyimpan hasil videonya, dan melakukan review atau play dia dalam bentuk video. Saran saya untuk sebelum melakukan share dan mengekspor project teman-teman ke dalam bentuk video, lakukanlah save terlebih dahulu di sini.
Ya, lakukan save terlebih dahulu, save project, supaya ketika misalnya nanti terjadi error dalam melakukan ekspor produk akhir, atau misalnya menggunakan komputer tiba-tiba mati lampu, teman-teman bisa langsung kembali lagi ke Camtasia dan melakukan ekspor project ulang. Jadi file yang sudah teman-teman edit itu tidak hilang. Seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu aja untuk tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu untuk teman-teman.